Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana data dari Google Looker Studio bisa terupdate secara otomatis jika ada perubahan data pada data sumbernya. Misalnya data sumbernya itu adalah ini presensi kehadiran 10A. Nah, jika saya melakukan presensi, berarti ada perubahan di sini, otomatis juga harusnya di Looker Studio juga berubah. Nah, tujuannya supaya data yang kita bagikan nanti juga akan terupdate secara otomatis. Nah, ini contoh data yang dibagikan. Nah, nanti jika ada perubahan data sumber, maka secara otomatis juga data di sini juga akan berubah. Misalnya saya melakukan presensi seperti ini. Kemudian kelasnya itu saya pilih kelas 10A. Pertemuannya jamnya jam pertama dan jam kedua. Kemudian topiknya misalnya tentang analisis data. Nah, di sini kan sudah ada satu kali pertemuan, siswa pertama sampai siswa ke-9, ke-10 ini hadir. Kita mengambil contoh absensi sampai 13 saja ya. Misalnya di sini siswa pertama sakit sampai 10 sakit atau sampai 5 sakit, kemudian ini hadir. Kemudian kita kirim. Nah, ini otomatis ada perubahan data di sini. Datanya itu diambil dari sini, dari bawah. Ini kemudian masuk ke sini. Nah, datanya ini yang mengalami perubahan harusnya di sini juga mengalami perubahan di Looker Studio-nya. Setelah kita refresh, ternyata data masih tidak berubah. Nah, ini bisa berubah kalau kita mengklik ini. Kita perhatikan di sini, kita refresh dulu juga. Nah, di sini juga belum berubah. Nah, ini bisa berubah jika kita klik ini, segarkan data. Setelah segarkan data baru akan berubah. Nah, kita maunya ini data yang masuk otomatis akan terupdate, sehingga di sini juga akan mengalami perubahan. Nah, ini sudah berubah. Nah, caranya supaya ini bisa otomatis, kita masuk di titik 3 ini, kemudian kita masuk di extension, kita menuju ke visit Chrome Web Store. Kemudian di sini kita cari auto refresh Looker Studio. Nah, ini kita tambahkan ini
Kemudian kita tambahkan ke Chrome, add extension. Kemudian ini kita pin. Nah, di sini kita bisa melakukan refreshnya misalnya setiap 5 detik misalnya. Ini kita ganti 5. Kemudian ini kita aktifkan, kemudian ini juga kita aktifkan. Hanya 5 detik. Nah, kemudian kalau misalnya saya melakukan presensi, misalnya saya melakukan presensi kembali, misalnya saya presensi di hari Selasa, kemudian tanggalnya itu 25, kemudian kelasnya 10A, jamnya jam 34, kemudian topiknya misalnya masih sama. Ini sudah 3 kali pertemuan ya. Siswa pertama hadir dan sakit, kemudian siswa pertama saya kasih misalnya izin seperti ini hadir, kita sampai siswa ke 13. Nah, sampai di sini kemudian kita kirim. Maka di sini sudah 3 kali pertemuan. Di sini kita perhatikan kelas 10A. Nah, di sini juga sudah 3 kali pertemuan. Kemudian yang dibagikan kita refresh di sini. Nah, ini sudah 3 ya, sudah 3 karena terupdate. Kita bisa mengupdate-nya misalnya tiap 30 menit atau sesuai dengan keperluan. Demikian belajar kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.